Di video kali ini, saya akan berbagi resep cara termudah membuat kulit pastry sendiri di rumah. Resep ini cocok banget dipakai untuk pemula yang baru mau belajar bikin kulit pastry sendiri. Hasil kulit pastry-nya akan berlapis-lapis, nggak kalah dengan kalau kita beli kulit pastry dari supermarket. Nah, ini hasilnya teman-teman setelah dipanggang. Kulitnya sangat garing kriuk-kriuk. Juga ada lapisan-lapisannya, seperti di bakery-bakery. Di video selanjutnya, saya akan berbagi bagaimana cara menggunakan kulit pastry ini ya. Tonton sampai habis ya videonya, agar tidak ada tips-tips ataupun langkah-langkah yang terlewat. Nah, sekarang kita mulai aja yuk cara membuatnya. 1 hari sebelumnya, siapkan butter atau mentega yang akan digunakan. Saya menggunakan mentega yang memiliki kadar lemak 82%. Semakin tinggi lemaknya, maka rasanya akan semakin enak dan titik lelehnya akan semakin rendah. Artinya, menteganya nanti tidak akan mudah leleh pada saat proses penggilasan. Setelah itu, potong dadu kecil-kecil menteganya. Dan siapkan satu wadah untuk tempat penyimpanan mentega tersebut. Setelah itu, tutup rapat wadah tersebut dan masukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 6 jam atau sampai keesokan harinya. Untuk pembuatan kulit puff pastry, bahan-bahannya adalah tepung protein tinggi, mentega yang dipotong kecil-kecil dan sudah dibekukan, garam dan gula halus, dan air es. Pertama, saya akan masukkan campuran gula dan garam ke dalam air es. Lalu diaduk sampai garam dan gulanya larut dalam air. Setelah itu, air tersebut dicampur ke dalam tepungnya. Lalu diaduk sampai tepung dan airnya tercampur setengah rata saja ya. Seperti ini teman-teman. Kemudian masukkan mentega bekunya setengah bagian. Nah, menteganya ini harus benar-benar beku ya. Lalu diaduk kasar saja. Bisa menggunakan spatula atau sendok kayu. Pada saat pengadukan, tetap dijaga agar bentuk menteganya tetap seperti bongkahan. Lalu masukkan mentega yang tersisa sampai habis. Dan diaduk seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang saya akan menggunakan tangan yang sudah bersih untuk mencampur tepung dan mentega menjadi satu bentuk bola. Kenapa di awal saya tidak langsung menggunakan tangan? Karena panas dari tangan kita akan membuat menteganya cepat leleh. Pada saat pengadukan dengan tangan, mentega juga harus tetap berbentuk bongkahan-bongkahan ya, teman-teman. Lalu, adonannya akan saya taruh di atas meja. Padatkan dan bentuk bola adonan tersebut. Setelah itu, ambil cling wrap dan bungkus semua bagian kulit puff pastry-nya.
Lalu gilas dan bentuk kotak adonannya ya. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Lalu adonan ini dimasukkan ke dalam freezer selama kurang lebih 30-60 menit ya. 1 jam kemudian, siapkan meja untuk tempat penggilasan adonan dan taburi dengan tepung terigu. Lalu taruh adonan kulit puff pastry-nya dan taburi juga atasnya dengan tepung terigu. Pertama-tama, tekan bagian tengah adonan, lalu tekan adonan ke arah atas. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah itu baru tekan adonan ke arah bawah. Lalu kemudian adonan baru digilas. Sambil dirapikan bagian sisi kiri dan kanannya ya, teman-teman. Seperti ini kira-kira. Jika pada saat penggilasan menteganya menempel di rolling pin atau meja kerjanya, segera taburi dengan tepung di bagian mentega yang leleh tersebut. Nah, jika adonannya setelah diberi tepung masih leleh juga, teman-teman harus masukkan adonannya ke dalam freezer selama 30 menit ya. Baru setelah itu lanjutkan proses penggilasan kembali. Kemudian bersihkan sisa-sisa tepung yang masih menempel di atas permukaan adonan. Setelah itu, lipat adonan seperti ini ya, teman-teman. Lalu bersihkan lagi sisa-sisa tepungnya dan lipat kembali seperti ini. Untuk meja kerjanya sering-sering ditaburi dengan tepung ya, teman-teman. Nah, sekarang adonan kulit pastrinya sudah memiliki 3 lapisan. Saya akan ulangi lagi proses penggilasannya sebanyak 4-5 kali lagi untuk mendapatkan kulit puff pastry yang berlapis-lapis. Perlu diingat ya teman-teman, jika suhu ruangan di tempat teman-teman itu panas, sehingga menteganya menjadi cepat leleh, dan menempel di rolling pin dan meja kerja pada saat penggilasan, maka adonannya teman-teman harus masukkan ke dalam freezer terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke proses penggilasan selanjutnya. Nah, setelah 5-6 kali proses penggilasan, kulit puff pastry-nya sudah siap digunakan. Lihat tuh teman-teman, hasilnya bagus ya dan berlapis-lapis. Nah, sekarang saya akan beritahu juga cara penyimpanannya jika teman-teman tidak mau menggunakan kulit puff pastry ini secara langsung. Jadi, teman-teman siapkan cling wrap dan taburi dengan tepung, lalu bungkus kulit puff pastry-nya. Kulit puff pastry ini bisa tahan disimpan di dalam kulkas selama 1-2 hari dan di dalam freezer selama maksimal 1 minggu. Prosesnya mudah kan teman-teman? Jadi jangan sampai nggak dicoba ya di rumah. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan komen ya. Dan dukung selalu channel saya ya. Yang belum subscribe, please subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.